Tandi sedang hamil, menunggu lift untuk berangkat kerja, tiba-tiba ada seorang pria nabrak dia, lalu tumpukan dokumen jatuh ke lantai, ada wanita pakaian hitam di samping. Bantu dia untuk ambil dokumen yang jatuh tadi. Lalu melihat lift di depan akan menutup pintu, dia menekan tombol lift lalu berkata, "Permisi, apakah Anda melihat saya sedang hamil? Di tangan juga pegang banyak barang, Anda bisa bantu untuk saya bisa naik lift duluan karena saya udah mau telat." Tan dikasih tahu jika pria itu tadi ada di belakang dia. "Lift baru sampai, Anda sudah nabrak saya untuk masuk ke dalam." Pria itu berkata bahwa dia pikir jika Tandi tidak mau masuk, wanita di samping bilang gak boleh seperti itu. "Apakah Anda tidak mendengar, dia sedang hamil. Anda menabraknya, membuat dia jatuh, tidak membantu dia bangun, bahkan tidak meminta maaf juga. Sebagai seorang pria, apakah Anda tidak merasa malu? Orang di lift juga ingin dia keluar dari lift." Pria itu keluar dari lift, Tandi masuk ke dalam, dia bilang ingin wanita di samping dia masuk dalam lift juga, tetapi wanita itu bilang di dalam sudah sempit. Dia bisa tunggu lift berikutnya. Tandi adalah orang yang bertanggung jawab atas departemen proyek perusahaan. Sekarang dia memiliki proyek Kano di tangannya, yang berjalan dengan sangat baik, tetapi hari itu direktur datang ke ruang pertemuan Tandi dan mengatakan bahwa ini adalah Menggusibu yang baru saja pindah kemari. Semua orang saling membantu, lalu direktur berkata, "Kalian sudah melakukan pekerjaan dengan baik bulan ini. Semua orang perlu lebih memperhatikan di masa depan." Lalu beritahu Tandi, "Tolong kasih proyek ini ke Menggusibu." Tandi tidak mengerti mengapa dia baik-baik saja, mengapa dia harus memberikan proyek kepada orang lain. Menggusibu berkata karena pemimpin khawatir dia hamil. "Biarkan saya membantunya." "Saya pikir Anda harus berterima kasih kepada pemimpin," kata Tandi, "berterima kasih kepada pemimpin. Saya pikir saya bisa melakukannya." Direktur mengatakan dia tidak perlu pamer. "Kesehatannya penting, memang Anda yang handle proyek ini dari awal, tetapi ini semua adalah pelanggan perusahaan. Untuk siapa yang bertanggung jawab, perusahaan akan memutuskan." Tandi mengucapkan terima kasih, kesehatan dia baik saja, masih bisa bekerja. Direktur tidak perlu Tandi mau omong apa. Jika ada masalah apa bisa ketemu dia kapan saja. Seperti itu Tandi harus memberi proyek itu kepada Menggusibu. Tetapi ada satu wanita datang ke PT, ini adalah Jiang Junqiang punya PT, tetapi tidak ada yang tahu identitas dia. Dua karyawan ini sedang obrol di dalam lift. Satu wanita mengatakan bukannya tim kalian udah kasih ke orang baru bernama Menggusibu, dan teman jawab, "Ya betul." Tidak tahu pria itu melakukan cara apa. Ketika Tandi hamil, dia merampok kliennya, merampoknya dari posisi wakil direktur, dia tidak tahu harus berbuat apa selain sanjungan. Percakapan ini didengar oleh Jiang Junqiang, yang merasa tidak adil bagi Tandi. Memutuskan untuk menyelidiki Menggusibu. Setelah beberapa saat dibual oleh direktur, Jiang Junqiang mengatakan dia datang ke sini karena dia ingin tahu tentang proyek Kano. Direktur wanita mengatakan ini adalah bakat yang bertanggung jawab atas proyek Kano. Menggusibu sebagai penanggung jawab, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepadanya. Jiang Junqiang bertanya tentang situasi proyek Kano tahun lalu dan menanyakan apa rencana masa depannya. Menggusibu, "Kano adalah customer paling penting punya PT kita, perlu mengerahkan semua upaya ke dalam proyek, dan mengatakan bahwa tim kami adalah elemen inti." Jiang Junqiang segera berkata, "Omong kosong." Menggusibu tidak tahu harus berkata apa lagi. Jiang Junqiang menyebutkan sejumlah masalah profesional. Menggusibu buru-buru membolak-balik dokumen. Direktur segera berkata untuk membantunya, proyek ini sebelumnya bertanggung jawab atas orang lain. Jadi Menggusibu memiliki banyak hal yang tidak diketahui. "Saya mendengar bahwa penanggung jawab sebelumnya adalah karyawan yang sangat pekerja keras, dia membawa banyak manfaat bagi perusahaan dan atasannya juga sangat menyukainya." Jiang Junqiang bertanya mengapa harus mengubah orang lain. Direktur wanita mengatakan dia hamil. Jiang Junqiang bertanya, apakah dia terlambat, mempengaruhi pekerjaan? Direktur wanita menjawab tidak. Tapi ini hanya cepat atau lambat. Tetap tidak lupa untuk menyanjung Menggusibu dan pastikan untuk melakukannya dengan baik. Tetapi Jiang Junqiang menyebutkan beberapa masalah yang menyebabkan sakit kepala Menggusibu. Menggusibu sangat malu, karena dibandingkan dengan Tandi. Melihat bahwa situasinya tidak baik, direktur mengatakan Tandi akan kami pertimbangkan. Kami juga sedang mempersiapkan promosi untuknya. Jiang Junqiang berkata, baik kalau gitu. Juga, saya punya proyek yang ingin saya berikan padanya. Jangan lupa untuk memberitahunya. Sebelum pergi jangan lupa instruksi Menggusibu, anak muda, jika Anda ingin berkembang dalam jangka panjang, Anda harus mencoba sendiri.
Tandi pulang kerja, pacar Tingnan datang untuk menjemputnya. Tandi memberitahu pacarnya apa yang terjadi hari ini. Pacarnya menghiburnya dan menceritakan kabar baiknya, ibunya kembali dan ingin bertemu dengannya. Tandi mengira pacarnya bercanda. Pacarnya mengatakan dia tidak bercanda, jika ada yang menggertaknya, dia tidak akan setuju dan begitu juga ibunya. Tandi langsung setuju. Keesokan harinya ketika dia pergi bekerja, direktur wanita memanggil Tandi untuk menyanjungnya, dan mengatakan bahwa Tandi kembali bertanggung jawab atas proyek Kano. Juga tidak lupa bahwa sudah membantu omong sama Jiang Junqiang. Ini benar-benar membosankan. Sementara itu, dia tidak lupa bertanya pada Tandi dan Jiang Junqiang apa hubungannya. Tandi langsung menjawab, apakah ada hubungan saat ini terkait dengan proyek ini. Malam itu, pacar antar Tandi pulang ke rumah. Tandi salah paham jika ini adalah ibunya. Pergi untuk menyapa dan memberinya hadiah. Kemudian seseorang turun dari lantai atas. Tingnan perkenalkan ini adalah Bibi Luo, ini baru ibunya. Dua orang sudah saling kenal sebelumnya. Tingnan bertanya pada mereka sudah kenal dari sebelumnya. Tandi tertawa, dan ketika mereka selesai makan, keduanya mengobrol dengan gembira. Kata Tandi hamil tapi masih bekerja. Tandi mengangguk. Dia juga sangat menyukai proyek di masa lalu. Tandi mengatakan dia adalah tanggung jawab proyek ini. Jiang Junqiang kagum. Begitu saja, mereka berdua berbicara dan lupa bahwa Tingnan ada di sana. Mengundang keduanya keluar untuk makan, Jiang Junqiang berkata, Tandi ibu sangat menyukaimu, sekarang ibu punya kewajiban untuk memberi kepadamu. Bantu ibu menjaga Tingnan. Tandi berkata bahwa Tingnan sangat baik. Jiang Junqiang berkata jangan bicara seperti itu, jangan ikut-ikutan kata-kata dia. Dia tidak akan menggertakmu. Ibu bantu kamu mengajari dia. Video berakhir di sini. Sampai jumpa.